Selamat pagi teman-teman, Shalom. Puji Tuhan ya, hari ini kami bisa bangun pagi dengan sehat. Bagaimana dengan teman-teman yang ada di rumah? Pastinya sehat-sehat semua dong, ya kan? Iya dong, pastinya untuk mengikuti sekolah minggu online pada minggu hari ini. Iya, puji Tuhan. Bagus, berarti semua sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Siap dong. Ayo kita memuji nama Tuhan bareng-bareng ya. Yang semangat. Yang pertama kita akan memuji nama Tuhan, lagunya Panjang dan Lebar. Mari bersama-sama ya memuji nama Tuhan. Oke, silakan. Panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Yes. Nah, setelah lagu Panjang dan Lebar ini, kita mau menyanyikan lagu apa ini? Apa ya enaknya ya? Apa ya ini? Yes, burung pipit yang kecil. Boleh kayaknya tuh. Ya, kita nyanyikan burung pipit yang kecil ya teman-teman yang ada di rumah, yang semangat, yang sukacita. Kita memuji nama Tuhan yang semangat, yang bersukacita pokoknya. Yuk kita pujikan nama Tuhan dengan lagu burung pipit yang kecil. Boleh tepuk tangan ya. Ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, berlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Ya, teman-teman. Nah, ini kita baru saja menyanyikan lagu burung pipit yang Ya. kecil ya. Nah, burung pipit yang kecil saja dikasihi oleh Tuhan. Apalagi kita ya. Iya, apalagi kita manusia, pastinya dikasihi Tuhan ya. Nah, setelah ini kita akan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Dik Loli ya. Teman-teman, sebelum kita mulai sekolah minggu ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai Loli yang pimpin. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih atas segala anugerah-Mu dan kebaikan-Mu. Kami masih bisa bernafas, bergerak, melihat, mendengar, itu semua adalah anugerah-Mu yang indah buat kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Kami mohon Engkau memimpin kami dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mengikuti ibadah online di rumah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu, belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang akan menolong kami agar kami mengerti arti firman-Mu, sehingga kami menjadi anak yang baik dan patuh padamu. Tuhan Yesus, akhirnya kami menyerahkan sepenuhnya sekolah minggu ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Oke teman-teman, kita lanjut untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah teman-teman, sebelum masuk ke firman, kita mau menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Kita nyanyiin bareng-bareng ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Kita Alkitab. ulang dari depan ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Pada suatu hari, saat musim panas penuh dengan bunga, hewan-hewan hidup di hutan dengan bahagia. Mereka tidak kesulitan untuk mencari makanan, tetapi ini adalah hari yang biasa bagi belalang si pemalas. Oh, sungguh hari yang indah. La 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 la. Aku bernyanyi. La 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 la. Oh, hari yang sungguh indah. La 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 la. Namun, tiba-tiba belalang berhenti bernyanyi karena melihat barisan semut sedang berjalan menghampirinya. Hei, berhenti. Aduh, kenapa kau memanggilku dengan suara yang sangat keras? Maaf, aku hanya sedikit terkejut melihat teman-temanmu tadi. Apa yang kau bawa di punggungmu itu? Apa kau akan pindah ke suatu tempat? Atau jangan bilang ya kalau akan ada bencana. Apakah itu alasanmu membawa makanan sebesar itu? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh, begitu. Apa kalian akan kedatangan banyak tamu malam ini? Kami membawa makanan ke sarang kami. Kami menyimpannya untuk musim dingin. Hah? Untuk apa? Kenapa buru-buru? Ini kan masih musim panas. Musim dingin masih lama. Bersenang-senanglah. Nikmatilah musim panas ini. Kalau begitu, bagaimana saranmu untuk menghadapi musim dingin nanti? Aku yakin kita bisa mencari cara untuk bersenang-senang pada musim dingin nanti. Yang kamu pikirkan hanyalah bersenang-senang. Nanti kami makan apa? Nanti akan aku pikirkan pada waktu musim dingin tiba. Sekarang aku mau menikmati musim panas ini. Ayo bersenang-senang saja. Sudahlah. Aku terlalu banyak membuang waktuku. Beban di punggungku ini sangat berat. Aku harus segera membawanya ke sarang. Dan aku harus segera mencari makananku lagi di luar sana. Payah. Kalau begitu pergilah. Aku akan melanjutkan bersenang-senang menikmati musim panas ini. Kemudian semut berjalan perlahan dan belalang pun segera melanjutkan kesibukannya. Ia berbaring di bawah pohon dan bernyanyi biola sambil bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. La 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 la. Musim panas berlanjut dan para semut melanjutkan pekerjaan mereka, mengumpulkan makanan di sarang mereka. Sementara itu belalang terus bermalas-malasan dan bersenang-senang dengan biolanya. Akhirnya musim dingin tiba. Semua tumbuhan dan tanah tertutup dengan salju yang sangat tebal. Hei, lihat. Belalang berjalan dengan lemas. Ternyata
ia belum makan berhari-hari. Karena semua tanaman tertutup dengan salju, dia menggigil dan tidak bisa bernyanyi lagi. Dengan susah payah dia berjalan di atas salju. Oh, hari yang sangat berat. Aku tidak bisa mencari makananku. Semuanya tertutup dengan salju. Aku teringat musim panas kemarin yang sangat indah. Aku teringat akan temanku si semut. Pasti dia saat ini masih bisa makan, tidak seperti aku. Ternyata aku salah jikalau aku bermalas-malasan pada musim panas kemarin. Harusnya aku mendengarkan perkataan si semut waktu itu. Belalang teringat si semut yang dia ejek waktu musim panas. Belalang berjalan dengan sempoyongan dan berharap menemukan rumah si semut. Aku sebenarnya sangat malu jikalau harus meminta bantuan si semut. Tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali aku meminta bantuannya. Setelah berjalan dengan susah payah, akhirnya dia menemukan sarang semut. Kemudian belalang pun memanggil semut dengan suara yang bergetar. Semut, apakah kau ada di dalam sana? Tolonglah aku. Suara siapa itu? Teman-teman, itu suara siapa ya? Ini aku, semut. Aku belalang. Tolonglah aku. Apakah aku bisa masuk? Masuklah, masuklah belalang. Masuklah, tinggallah beberapa hari di sarangku. Makanlah makanan yang kau sukai, supaya badanmu kembali pulih. Maafkan aku ya semut. Aku sudah mengejekmu. Waktu itu aku menyesal. Sekarang aku tahu ternyata kerja kerasmu bukanlah sia-sia, tetapi malah bisa menolongku. Aku sangat menyesal sudah bersenang-senang waktu musim panas yang lalu. Terima kasih ya semut. Berkatmu hidupku jadi tertolong. Aku tidak bisa membayangkan jika tanpamu aku pasti sudah mati. Sekali lagi terima kasih ya semut. Tidak apa-apa belalang, ini sudah tanggung jawab kita semua. Kita harus saling tolong-menolong. Nah, sekarang kamu sudah sehat kan? Sekarang nyanyikanlah satu lagu buat kami. Akhirnya belalang kembali sehat berkat pertolongan si semut. Dia bernyanyi bersama dengan gembira. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan cerita dari semut dan juga Belalang. Nah, yang mana si semut tadi sangat rajin bekerja, ya. Mhm. Dia mengumpulkan makanan-makanan pada musim panas. Panas ya. Nah, Tapi beda lagi dengan si belalang yang sangat malas. malas, ya. Dia hanya memikirkan pada waktu itu aja ya. Iya, betul sekali. Nah, sehingga si belalang ini pada saat musim dingin dia kesulitan mencari makanan dan Iya, dia tidak mempunyai persediaan makanan. betul. Karena Nah, dia bermalas-malasan pada iya, waktu betul. itu. Sehingga pada musim dingin dia harus meminta bantuan kepada Si semut. ya, betul sekali. Nah, cerita ini itu Mas Ud mengingatkan kita pada satu tokoh Yang bernama Yusuf. Mari kita buka Alkitab kita di Ya, di Kejadian Kejadian 37, ayat Kejadian 37 ayat 12 sampai 28. 28. Nah, Mas Uud dan Mbak Udani akan membacakannya bergantian. Iya. Dua ayat Iya. mulai dari Mas Uud. Adik-adik juga boleh bergantian ya di rumah dengan saudaranya, dengan adiknya atau kakaknya. Papa mamanya. Papa mamanya boleh, tapi kalau enggak lagi sendirian, enggak apa-apa. Oke. Oke, 37 ya. Kejadian 37 ayat 12. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukanlah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka," sahut Yusuf, "Ya Bapa."
Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari, di padang bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.' Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatilah mereka di Dotan." Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang." "Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ayat yang 21, ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkannya dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar dari Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Nah, adik-adik, Yusuf ini sangat disayangi oleh Ayahnya ya. Jadi ayahnya itu sangat sayang. Saking sayangnya si Yusuf itu dibelikan jubah yang maha indah. Iya, Sehingga adik-adik? Sehingga saudara-saudaranya menjadi iri. Ya, adik-adik gak boleh ya iri ya kepada saudara-saudaranya ya. Pada adiknya, pada kakaknya boleh iri. Nah, adik-adik, saudaranya ini iri pada Yusuf dan akhirnya timbul benci. Rasa benci, rasa ingin menyingkirkan si Yusuf. Nah, dan akhirnya benar adik-adik, Yusuf di ayat yang terakhir tadi katakan dia dijual ke Mesir menjadi budak. Waduh. Mungkin ya Mas Ud ya, orang-orang dan juga saudara-saudaranya dari Yusuf ini mengira bahwa kehidupan Yusuf ini ketika dia dijual di Mesir itu sudah berakhir. Oh iya, jadi budak terus paling berakhir gitu ya. Ya. Nah, tetapi justru ini adalah rencana dari Tuhan pada kehidupan Yusuf di kemudian hari. Nah, Yusuf ini akan menjadi penyelamat bagi kaum keluarganya dan juga saudara-saudaranya, ayahnya. Nah, di Mesir Yusuf ini mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar. Tadi di rumah dia sangat disayangi oleh ayahnya. Nah, di sini dia harus hidup sendiri di negeri orang. Bekerja. Dia harus bekerja. Namun, adik-adik, di sini adalah rencana indah Tuhan. Pada saat si Yusuf ini dia percaya kepada Tuhan,
si Yusuf ini ketika dia menjadi budak, nah, dia tetap bekerja. Nah, akhirnya adik-adik si Yusuf ini dia menjadi kepercayaan dari Firaun. Raja Firaun. Nah, Betul. dan akhirnya si Yusuf ini dia mendapatkan tugas Apa untuk itu? mengumpulkan bahan makanan. Bahan makanan. Iya, betul. Mengumpulkan Gandum. bahan makanan. Gandum. Gandum dan juga yang lainnya juga. Oh Nah, iya. sehingga lumbung-lumbung Mesir ini sangat penuh dengan bahan makanan. makanan. Nah, ini pada masa-masa kelimpahan ya. Iya. Namun setelah itu Setelah itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dunia waktu itu dilanda satu masa, yaitu apa? Masa Kelaparan, ya, kelaparan. Dan apa namanya? Karena si Mesir tadi sudah melimpah cadangan makanannya, dia atau si Mesir tidak mengalami kelaparan karena si Yusuf tadi sudah mengumpulkan makanan, cadangan makanan, gandum dan lain sebagainya untuk disimpan. Nah, akhirnya orang-orang di seluruh dunia datang ke Mesir untuk apa? Membeli gandum. Ya, Termasuk juga siapa? termasuk saudara-saudaranya. Ya. Nah, berarti saudara-saudaranya juga ikut datang ke Mesir untuk membeli gandum, Pak. Nah, ternyata adik-adik tadi Mbak Dani bilang Tuhan punya rencana yang indah buat si Yusuf. Ternyata Yusuf bisa menyelamatkan saudara-saudaranya, menyelamatkan ayahnya dari bencana kelaparan. Nah, ini ya. Jadi si Yusuf tadi mengalami masa-masa sulit di Mesir, tetapi dia tidak menyerah. Iya. Dia tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan di sana. Dia tetap bersemangat. Nah, sehingga adik-adik pun pasti juga akan pernah mengalami masa-masa itu ya, Mas Ud. Iya, adik-adik pernah, siapa di rumah, adik-adik pernah nggak mengalami masa-masa sulit? Aduh, ini aku Masa sedih. Pernah ya tentunya ya. Iya dong. Nah, tapi adik-adik jangan putus asa. Ya. Seperti Yusuf, adik-adik harus tetap percaya, semangat. Nah, percaya apa? Percaya bahwa Tuhan Mempunyai punya rencana indah untuk adik-adik. Nah, jadi kalian tetap harus apa? bersemangat. Jangan pernah menyerah. Ya. Betul sekali. Kalau ada masalah, kalau ada sedih, susah, harus tetap semangat. Ya, betul. Harus percaya sama siapa Mbak Deni? Tuhan Yesus. Oke. Gitu Mbak Dani. Ya. Demikian ya adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi ceritanya tentang semut dan belalang ya. Iya. Benar nih, dan juga bercerita tentang Yusuf. Nah, ceritanya bagus kan ya, teman-teman. Nah, setelah mendengarkan firman pada pagi hari ini, kita akan persembahan terlebih dahulu. Nah, kita siapkan amplop kita pujikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Mari kita pujikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku
persembahannya boleh disimpan dulu. Besok bisa kalian titipkan mama papa untuk dipersembahkan di gereja. Jangan lupa juga kirimkan foto kalian saat waktu mengikuti ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini ya. Dan dikirimkan ke nomor di bawah ini. Nah, setelah ini kita akan tutup dengan doa. Mas Adit yang akan mengatakan. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu. Kau telah membimbing kami pada sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, sudah memuji nama-Mu Tuhan. Dan kami juga sudah mengaturkan persembahan kami dari usaha kami sebagai wujud rasa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kiranya bisa memperbesar kerajaan-Mu dan bisa mencukupkan kebutuhan-Mu khususnya di gereja-Mu Tuhan, di kanselang-Mu Tuhan. Dan sekali lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati aktivitas kami selanjutnya dan kiranya firman pada pagi hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, berakhir sudah sekolah minggu kita pada pagi hari ini ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Dan kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Sampai bertemu di sekolah minggu online pada minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.